gimana sih kayak lu bisa ceritain gak ke kita kayak gimana sih awalnya kayak ini semua tuh terjadi? Itu pertama kali panik buyingnya kita itu di weekend tanggal 21-22 itu. Weekend cuaca cerah semua orang pada keluar. Ini kenal cerita cipiki. Ya udah bye. Oke, berarti kejadiannya cepet banget ya, berarti cuma selama 2 minggu, terus itu satu Itali benar-benar langsung lockdown, ditutup. Dan itu keadaan di lockdown itu emang yang terinfeksi udah berapa banyak? Pas akhirnya di lockdown itu satu Itali itu 5.000-an orang. Oh, 5.000. 5.000 terus langsung di lockdownnya ya? Iya. Wow, itu cepet banget sih penanganannya sebenarnya. Di Jerman ini sampai akhir kan di lockdown sekarang itu angkanya berapa? Jadi tuh sekarang di Jerman itu kita baru bener-bener lockdown. Sebenarnya lockdown maksudnya lockdown literally kita harus stay di rumah dan gak boleh keluar-keluar lagi ya. Itu baru hari ini kan, dan kita udah 20.000 sekarang. Lama ya? Sekarang 20.000. Jadi kayak sebenarnya kita agak lambat sih. Padahal kayak udah di warning sama Itali dari beberapa minggu lalu kan, pas kalian lockdown, dan itu udah kayak di warning sama Itali, tapi susah sih karena kayak butuh step, nggak tau lah, butuh proses. Kalau kan pas kalian udah nih akhirnya tanggal segitu di lockdown, terus kayak gimana keadaan situasi kayak masyarakatnya gitu loh? Jadi kita sedikit flashback dulu. Sebelum lockdown satu Itali di lockdown, benar-benar lockdown itu of course orang-orang masih pada keluar. Jadi pas masih satu Lombardia orang-orang masih pada keluar. Dan juga setelah akhir lockdown nggak banyak berubah. Yang berubah itu cuma jadi kita kalau keluar harus ada namanya autodichiarazione. Jadi kayak ada satu form di mana setiap lo keluar lo harus bawa itu. Setelah lockdown semuanya, semua orang harus pakai autodichiarazione, even cuman pas lo keluar doang, cuma mau beli sayuran, mau beli bahan makan, lo harus bawa. Kalau enggak, jadi lo bisa nulis atau ngeprint. Dan 3 hari setelah Lombardia lockdown, benar-benar lockdown, itu restoran masih beberapa buka juga. Dikit banget ya masih ada. Dan orang-orang masih pada keluar gitu, orang-orang masih pada ke restoran, orang-orang masih pada masih pada ke kafe. Bahkan pas weekend itu tuh gue sempet jadi kayak gue pernah dengar juga dari salah satu restoran yang gue suka kunjungin juga. Dia tuh kan kita nanya gitu pas kita mau beli delivery, kita nanya gitu kayak sepi nggak sekarang gitu kan. Terus dia tuh bilang gini, iya kalau hari Senin sampai Jumat sih masih ada orang, tapi nggak begitu sepi dan nggak begitu kosong lah gitu, masih ada orang bisa dihitung gitu. Tapi kalau weekend semua orang tetap keluar, nggak ada tuh virus namanya fully book. 3 hari setelah lockdown satu Itali, kayak jadi sekarang yang buka itu cuman semua toko, semua bisnis yang boleh buka cuman tukang sayur kayak toko bahan makanan, kayak supermarket juga, dan farmasi. Iya benar. Jadi literally cuman itu yang akhirnya restoran beberapa buka dibolehkan cuma hanya untuk take away. Oke. Cuman kayak gitu doang, tapi at the end literally yang buka restoran cuman kayak 5. Iya benar. Literally dikit banget juga gitu kan akhirnya. Oke, berarti ini 2 minggu lalu ya berarti ya? Iya, itu tanggal 10-an. Iya benar, soalnya pas 10 ya. Saya pas 2 minggu lalu, iya gue ingat banget di Jerman masih kayak pada ketawa-ketawa gitu. Terus dengar Itali di lockdown, kayak satu Itali di lockdown, terus kita kayak yang di Jerman masih yang kayak gitu. Pokoknya orang-orang Jermannya kayak gitu sama, mungkin kayak gue juga gak ngerti sih orang-orang Eropa atau gimana, gak ngerti, tapi mereka kayak gitu, kayak gue gak takut sama virus itu gitu. Iya bener banget, kayak sama orang-orangnya juga kayak gitu awal-awal, kayak benar-benar menyepelekan parah deh pokoknya. Terus malah kayak rasisin ke orang Asia gitu loh.
banget. Sempet ada video kalau orang pas minggu pertama dari kasus yang pertama itu ada orang Asia yang digebukin dong di supermarket. Gila, itu sadis Padahal banget. dia aja bukan orang Cina, dia itu Hah? orang Filipin. Hah? Digebukin di supermarket, terus habis itu dia bilang kayak gue bukan orang Cina, gue orang Iya. Filipin. Katanya digebukin, kasihan banget. Hah, parah banget. Itu sih parah banget sih. Mungkin Oh my makanya God. itu juga alasan kenapa toko-toko Asia juga pada tutup pertama. Mungkin mereka Iya. juga takut. Takut, iya benar. Terus berarti kalau misalnya kalian ke supermarket itu butuh sih yang tadi, yang declaration tadi itu. Declaration tadi harus banget bawa ituan, kalau enggak didenda, dan maksudnya nggak ada yang bisa jamin gitu loh. Bilang kayak lo katanya mau dikasih gitu kan. Iya. Kayak kalau dia bilang didenda ya didenda gitu. Sekarang nih, kalau sekarang ini kan ini berarti udah 2 minggu ya di lockdown ya. Kayak Iya. gimana tuh kehidupan di sana berarti? Jadi gini sebenarnya, karena mungkin kalau orang dengar di lockdown itu rasanya kayak serem banget gitu ya, tapi Iya. orang-orang pun masih keluar gitu loh, kayak ya karena mereka butuh namanya beli makanan ya kan. Iya. Di sini pun tukang sayur tuh buka setiap hari gitu, jadi kayak sebenarnya ya apa ya, jadi orang-orang tuh pasti akan datang terus gitu loh, orang pasti akan keluar juga, dan orang juga yang punya anjing itu juga diperbolehkan untuk bawa anjingnya muter Oh. gitu. Masih diperbolehkan, diperbolehkan. tapi nggak boleh nggak boleh kayak ada 2 orang, lo nggak boleh ngobrol sama Ya orang. deket-deketan. Iya Nggak boleh benar. bawa anjing berdua jalan gitu. Iya. Dan kalau belanja pun itu tuh satu keluarga harus 1 orang. Oh, gitu. Nggak boleh bareng Jadi sama lo nggak satu bisa, keluarganya. lo nggak bisa, lo satu rumah gitu, terus sampai lo mau belanja berdua gitu Iya. sama nyokap lo, atau kayak Nggak boleh. bisa satu rumah 1 orang. Wow. Iya. Tapi kalau kerja, kalau misalkan kerja, apakah semua orang masih kerja atau udah home office semua? Jadi kebanyakan kerja dari rumah gitu kan, dan Iya. cowok gue kebetulan dia emang kerjanya itu harus ambil keputusan, dan dia emang lagi bangun satu area baru gitu di theme parknya gitu kan. Jadi dia itu harus ngecek gitu, dia harus ngecek literally on site udah sampai mana tujuannya. Jadi dia emang minggu lalu dia sempat di rumah seminggu, terus kemarin itu dia karena harus ngecek, jadi dia 1 hari dia ngecek ke kantor gitu. Oke. Tapi dan kayak kita juga kan pasti dia ngecek ke onsite, pasti kan ada orang yang masih nge-build gitu kan. Jadi sebelum emang dibuat gantian, jadi kayak misalnya dia mau ngecek, orang site-nya itu akan diminta ke site yang lain, jadi biar nggak ketemu. Biar nggak semua ngumpul di satu gedung gitu kan. Jadi kayak let's say cuman supervisor dari buildernya tadi ngomong sama cowok gue yang cuman ngasih, ini kita udah ngelakuin ini, itu A B C D E gitu, sedangkan semua buildernya mereka di gedung yang lain kayak gitu. Dan tapi kemarin jadi mereka dapat kabar kalau restoran tempat mereka si buildernya ini biasanya makan, ownernya meninggal karena corona. Hah? Terus Dan mereka itu dan akhirnya mereka disuruh karantina lah, karena kayak mereka makan di sana tiap hari nggak ada yang tahu. iya. Oh my god. Ya, berarti mostly semua semua orang yang ada di Italia sekarang berarti cuma kalau datang kerja kalau emang sangat-sangat urgent kali ya. Sangat-sangat urgent. Oh iya, oh my god, ada satu hal yang gue sempat lupain. Jadi pas ini sedih sih menurut gue. Jadi pas 2 minggu pertama sejak kasus pertama keluar, emang jadi gini, orang-orang itu dapat kayak ada orang yang ngetok rumahnya, bilangnya itu kunjungan dari Menteri Kesehatan karena mereka mau swab rumah. Terus? Jadi ya udah dibolehin masuk dong, ya kan? Tapi ternyata orang itu orang jahat, cuman buat nyolong-nyolong barang-barang di dalam rumahnya. Hah, gila banget. Oh my god. Parah banget. Dark banget kan, parah banget. Jadi orang kayak sengaja ngambil kesempatan buat berbuat jahat. Gue juga pas dengar kayak, hah? Itu orang gak ada punya hati gitu loh, kayak. Dan kemarin dan sekarang kan udah 2 minggu setelah lockdown kan, dan kalau seperti bisa dilihat gitu kan di Worldometers, kalau
angkanya tuh masih belum turun, bahkan makin naik tiap harinya gitu. Iya. Kayak sehari nambah 4.000, sehari nambah 5.000, udah kayak gue udah gak ngerti gitu, kayak itu 5.000 dari mana orang-orang gitu ya. Iya. Cuma katanya tuh emang sampai minggu lalu di mana sampai dekret terakhir di pemerintah yang bilang kalau toko yang dibolehkan buka tuh cuman toko bahan makanan dan apotek, itu tuh orang-orang tua masih pada kumpul-kumpul gitu loh, karena orang tua di sini itu benar-benar nikmatin hidupnya dia gitu loh. Jadi literally Sama mereka sih masih juga. kumpul-kumpul, iya kan, makanya mereka yang malah lebih menikmati hidup. Jadi mereka kayak ya gue mau keluar, gue mau ketemu temen gue gitu kan, jadi kayak masih keluar. Dan angka orang tua di Italia, orang lansia di atas 60 tahun di Italia itu kedua setelah Jepang. Jadi that's why makanya angkanya banyak banget jadinya ya yang terinfeksi. Kenapa angkanya tinggi banget, dan kita ngetes itu banyak banget. Kita ngetes orang banyak banget. Nah, jadi dari situ, jadi kayak kombinasi itulah yang bikin kita pikir sebagai pemicu kenapa angkanya tinggi banget. Kenapa angkanya tinggi banget? Oke. Wow. Gitu. Kalau tingkat kematiannya gimana di Itali? Tingkat kematiannya itu gue sampai kalau nggak salah tadi ada 3.000-an, which is itu lebih dari angka di China. Semalam tuh kalau nggak salah gue ngecek itu angkanya udah lebih tinggi dari China. Oke. Ya, tapi melihat maksudnya kayak dengan histori Italia yang banyak lansianya seperti yang tadi gue bilang gitu kan, pasti akan lebih gede juga. Lebih gede. Orang tua tadi. Iya, benar. Gitu. Iya. Dan orang yang udah tersembuhkan juga sebenarnya udah ada lebih banyak, malah udah 4.000-an orang. Oke. Wow. Itu yang udah sembuh dari corona ini. Nah itu kadang kayak taunya cuma yang kayak angka kematian, angka terinfeksi, tapi angka yang sembuhnya kadang kita nggak ngeh gitu. Iya. Kasus yang parahnya tuh juga nggak begitu banyak. Kayak let's say sekarang kan udah, gue lupa angkanya udah berapa sekarang, cuma kayak udah lebih 40.000 Mir. Oh iya ya, 20.000 tuh 2 minggu lalu. Itu udah kayak 40.000-an. Dan kalau dilihat kasus parahnya itu cuman kayak kalau nggak salah ya, kalau gue bener-bener nggak salah itu kayak 5.000-an. Oke. Jadi kayak biasanya itu yang terinfeksi tuh mild dan medium case biasanya. Jadi nggak semuanya parah gitu kan. Yang makanya itu. Jadi cuman yang bikin sedihnya adalah di sini tuh kan kalau di koran lokal sini, di kota gue sendiri itu kan biasalah kalau di koran Indonesia tuh ada kan yang namanya turut berduka cita. Iya, benar. Kan? Iya. Nah, jadi bulan Februari itu tuh di koran biasanya cuma 1 lembar kayak tulisan siapa yang meninggal. Dan sampai kemarin tanggal 13 Maret itu ada 10 halaman isinya orang meninggal semua. 10 halaman. 10 halaman. Tadinya pas bulan Februari sebelum corona cuma 1 halaman. Gila sih. Gila, 10 halaman. Kayak jadi orang-orang di sini, orang-orang tua itu beli koran cuman buat lihat siapa yang meninggal. Oh my god, serem banget. Karena kan mereka di karantina, mereka masuk rumah sakit, nggak ada yang tahu kan siapa yang masih sehat itu, siapa yang meninggal. Gitu. Oh my god, sedih banget sih. Gila, banget. sedih Jadi banget sih. Kayak kalau lo lihat korannya gitu terus kayak lo nemuin orang yang lo kenal. Kayak oh my god, sedih banget. Sebenarnya Sebenarnya kayak kalau kita lihat semua kan polanya sama nih. Dan Italia itu kayak udah kayak contoh awalnya lah. Dan kayak menurut gue harusnya kayak negara-negara lain tuh sadar, dan orang-orang tuh harusnya sadar jangan mau mengulangi apa yang udah dialami Italia gitu loh. Benar banget. Iya, terutama untuk Indonesia. Benar. Maksudnya kayak ya gue paham gitu ya, di Indonesia mungkin susah untuk namanya lockdown. Iya, susah banget semua, sih. Gitu, susah banget. Dari faktor ekonomi juga ya nggak sih kan, maksudnya kayak orang-orang yang masih kerjanya yang benar-benar ngandelin dia kerja nggak hari itu. Iya benar. Cuman maksudnya kayak
ada gitu kayak apa namanya yang misalnya udah disuruh pulang ke rumah gitu, kayak kerja dari rumah ya Bu, kerja di rumah gitu, udah di rumah aja gitu loh. Iya. Ya kan? Iya. Kalau gitu apa nih kayak pesan-pesan lu buat orang-orang di Indonesia, karena kan sebenarnya kasus di Indonesia belum sampai membludak kayak kita di sini. Iya. Gitu. Semoga enggak. Iya. Jadi kalau pesan dari gue gitu ya, gue berharap banget Indonesia tuh walau gue tahu apa namanya kita nggak di Indonesia tuh nggak mungkin banget yang namanya lockdown semua gitu iya. kan. Tapi gue tuh benar-benar berharap kayak kalau teman-teman di Indonesia yang sekiranya emang udah dibolehkan sama perusahaannya, sama kantornya untuk kerja dari rumah, stay lah di rumah gitu, kerjalah dari rumah gitu. Dan emang kalau misalnya di Indonesia tuh apa ya, menurut gue kalian tuh sangat beruntung di mana ada main Grab di mana-mana. Iya, benar. Ya kan? Dan kalian tuh delivery apapun mudah banget gitu loh, dari apa ya, semuanya ada gitu. Iya, benar. Semua tipe makanan bisa di take away gitu. Iya. Nggak seperti di sini gitu loh. Kita di sini tuh harus masak sendiri. Di Indonesia harus masak sendiri gitu kan. Iya. Dan jadi kalian tuh ya udah stay di rumah, kalem-kalem di rumah, nikmatin. Kan biasanya pada komplain tuh, aduh capek, mau tidur lama. Sekarang tidur lama, cuma makan gitu kan, main game, nonton YouTube, Netflix. Benar. Mau nonton Korean drama, lanjut cincai di rumah. Iya, gitu. benar. Oke, kalau gitu thank you banget nih ya udah sharing. Benar-benar kita benar-benar denger banyak banget nih info langsung dari lo. Thank you banget. Semoga bermanfaat. Ya. Dan buat teman-teman di Indo, buat dari kita mau bilang pokoknya stay safe, stay at home. Stay at home. Betul, pokoknya di rumah terus, jangan kemana-mana karena kalian bisa membahayakan orang lain. Dan udah dengar dari cerita dari Nia gimana di Itali. Tuh. Benar-benar. Oke, then see you. So guys, sekian dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini. Semoga dari video kita ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk teman-teman kalian di Indonesia, please stay at home, stay safe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, boleh komen di bawah ya. Dan thank you for watching. See you.